Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang Roh Kudus yang memberi daya kekuatan kepada kita. Dan untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doakan Bapak pimpin sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah melindungi dan memberkati kami di kelas ini. Ialah Bapa, sujud kiranya Engkau memberkati pelajaran kami pada hari ini. Semoga pelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan ya Bapa, karena di kalau juru selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum mengawali materi kita pada pagi hari ini, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Baik, materi pertama yang akan kita bahas yaitu 7 karunia Roh Kudus. Dan 7 karunia Roh Kudus ini terdapat dalam doa Santo Bonaventura. Dan Bapak akan menjelaskan tentang 7 karunia Roh Kudus ini. Nah, semua umat beriman yang telah dibaptis telah mempunyai Roh Kudus, dan yang menjadi masalah adalah apakah karunia Roh Kudus ini disadari dan mewarnai kehidupan umat beriman sehingga dapat dikatakan bahwa Roh Kudus sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Dengan merenungkan bahwa karunia Roh Kudus ini telah diberikan kepada kita pada saat pembaptisan dan dikuatkan dalam sakramen Krisma, kita dapat bekerja sama dengan ketujuh karunia Roh Kudus ini agar membawa buah-buahnya dalam kehidupan kita dan membekali kita untuk mencapai tujuan akhir, yaitu surga. Di dalam Alkitab sendiri terdapat di kitab Yesaya bab 11 ayat 2-3. 7 karunia Roh Kudus adalah kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, rasa takut akan Allah, dan yang terakhir kesalehan, yaitu yang kesukaannya adalah takut akan Allah. Nah, di antara semua karunia Roh Kudus, karunia yang tertinggi adalah kebijaksanaan. Dan kalau kita melihat tingkatannya, maka urutan karunia dari yang paling tinggi yang sampai yang paling rendah, yaitu kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan, keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Dan sekarang anak-anak, kita akan melihat karunia-karunia ini satu persatu, mulai dari yang paling mendasar, yaitu karunia takut akan Tuhan. Karunia yang pertama yaitu karunia yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya itu fear of the Lord. Adalah ketakutan yang baik dan ketakutan yang tidak baik. Ketakutan yang bersumber pada keduniaan atau penderitaan fisik di atas segalanya itu tidaklah baik. Dan ketakutan seperti ini adalah ketakutan kehilangan kenyamanan fisik dan kenikmatan dunia, melebihi ketakutan akan kehilangan imannya. Jika seseorang menganggap iman dan gereja sebagai penghalang baginya, ia siap meninggalkan iman maupun gereja supaya kenyamanan akan hal-hal duniawi dapat dipertahankan olehnya. Ketakutan ini akan membawa kepada penderitaan abadi di neraka, sebab ia rela meninggalkan iman dan akan Yesus Kristus yang sudah diketahuinya dapat membawanya kepada kehidupan yang kekal. Dan sudah banyak sekali contoh-contoh seseorang yang meninggalkan imannya demi kenikmatan duniawi semata. Dan itu sangatlah tidak baik. Namun demikian, ada ketakutan yang baik, yaitu takut akan Tuhan. Dan Tuhan adalah pencipta kita sendiri.
Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan obat bagi manusia untuk menghindari dosa, yaitu takut akan Tuhan dan kasih. Takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan. Takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan untuk selamanya di neraka. Ketakutan seperti ini disebut servile fear. Ketakutan pada tahap ini membantu seseorang untuk membawanya kepada pertobatan awal yang kemudian bermanifestasi ke tahap kesedihan karena dosa, yang diikuti dengan kebencian akan dosa, yaitu dosa ringan dan dosa yang berat. Karunia yang kedua yaitu karunia keperkasaan, dalam bahasa Inggrisnya fortitude. Karunia keperkasaan merupakan karunia untuk berani dalam mengejar yang baik dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Roh Kudus memberikan daya kekuatan kepada kita untuk yakin, percaya, dan bersandar kepada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatan sendiri. Allah dapat menggunakan kita yang terbatas dalam banyak hal untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Allah memilih orang-orang yang bodoh, yang lemah, agar kemuliaan Allah dapat semakin dinyatakan. Dan agar tidak ada orang yang bermegah diri di hadapannya. Dan ini tersirat dalam 1 Korintus bab 1 ayat 27-29. Melalui karunia ini, orang bukannya tidak pernah merasa takut, namun mereka dapat mengatasi ketakutannya karena mereka percaya pada Allah yang dapat melakukan segalanya. Karunia yang ketiga yaitu karunia kesalehan, atau dalam bahasa Inggrisnya piety. Karunia kesalehan merupakan karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan kita dengan Allah, seperti hubungan seorang anak dengan ayahnya, dan pada saat yang bersamaan membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Karunia kesalehan memberikan kita kepercayaan kepada Allah yang penuh kasih, sama seperti seorang anak percaya kepada ayahnya. Hal ini memungkinkan karena kita telah menerima Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah, sehingga kita dapat berseru, Aba ya Bapa. Dengan hubungan kasih seperti ini, seseorang dapat mengerjakan apa yang diminta oleh Allah dengan segera karena percaya bahwa Allah mengetahui hal yang terbaik untuknya. Karunia yang keempat yaitu karunia nasihat, dalam bahasa Inggrisnya counsel. Mazmur bab 32 ayat 8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Allah menunjukkan jalan kepada kita melalui karunia Roh Kudus, yaitu karunia nasihat. Karunia ini memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk dapat memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Tuhan. Karunia nasihat menerangi kebajikan, kebijaksanaan, atau prudence, agar kita dapat memutuskan dengan baik pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dengan demikian, karunia nasihat senantiasa menerangi jalan orang-orang dengan sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus. Karunia yang kelima yaitu karunia pengenalan, atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Karunia pengenalan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta. Kebijaksanaan bab 13 ayat 1-3 menggambarkan karunia ini dengan indahnya. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan.
dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya. Dengan kata lain, karunia pengenalan akan Allah memberikan kepada kita pengertian akan makna dari ciptaan dengan mengacu kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Karunia yang keenam yaitu karunia pengertian atau understanding. Karunia pengertian merupakan karunia yang memungkinkan seseorang untuk mengerti kedalaman misteri iman. Karunia pengertian adalah seumpama sinar yang menerangi akal budi kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus dan misteri iman seperti apakah yang harus kita percayai. Raja Daud memahami karunia ini, sehingga dengan penuh harapan ia berkata, "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Mazmur bab 119 ayat 34. Karunia pengertian memberikan kedalaman pengertian akan kitab suci, kehidupan rahmat, pertumbuhan dalam sakramen-sakramen, dan juga kejelasan akan tujuan akhir kita, yaitu surga. Dengan karunia ini, kita dapat terdorong untuk mengarahkan seluruh hidup kita ke surga. Kita akan mengusahakan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selaras dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, atau karunia ketujuh adalah karunia kebijaksanaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah wisdom. Karunia kebijaksanaan adalah karunia yang memungkinkan manusia untuk mengalami pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karunia kebijaksanaan ini berhubungan erat dengan kasih. Karunia ini bukan hanya merupakan pengetahuan belaka, namun merupakan satu pengalaman ilahi yang diperoleh melalui kasih. Roh Kudus mengisi jiwa-jiwa orang yang sederhana dan penuh kasih dengan karunia ini, sehingga seolah-olah mereka memakai kacamata ilahi dan melihat segalanya. Karunia ini akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan seseorang sesuai dengan besarnya kasih yang dinyatakan olehnya, yaitu kepada Tuhan. Karunia kebijaksanaan memungkinkan seseorang melihat sesuatu dari kacamata Tuhan, maka orang ini dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat dan mempunyai perspektif yang jelas akan kehidupan, melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik, tanpa adanya kepahitan, dan dapat bersukacita di dalam penderitaan. Materi yang kedua yaitu memahami daya karya Roh Kudus pada para rasul dan gereja Katolik. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka menjadi berani untuk menjadi saksi akan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit, yang sebenarnya adalah Tuhan, ada sebagian orang yang menganggap bahwa para rasul sedang mabuk. Karya Roh Kudus menjadikan mereka berani untuk mewartakan kebenaran. Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak mabuk tetapi mewartakan kebenaran. Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman, dan Roh Kudus sendiri tidak kelihatan dan juga jarang dibicarakan. Yang dikenal adalah pengaruhnya, yaitu pengaruh Tuhan akibat karya-karya Tuhan. Maka karya Roh Kudus itu lazim disebut rahmat atau kasih karunia, dan rahmat atau kasih karunia Allah itu diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Dengan kasih Allah itu, manusia diajak dan dimampukan untuk mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Karena kasih Allah itu juga, manusia makin menyadari ketidakpantasannya sekaligus keberaniannya untuk membuka diri
bagi kebaikan dan kekudusan Allah. Baik anak-anakku, materi pada hari ini hanya sampai di situ saja. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dalam memahami Roh Kudus. Dan sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu.